Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Septian, kelas PAI D semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peradaban pra-Islam, yaitu Romawi dan Persia. Peradaban pra-Islam Romawi. Kerajaan Romawi didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi dengan ibu kotanya Roma dan usianya lebih 10 abad. Bulan Mei 30 Masehi terjadi perpecahan dengan kerajaan Romawi yang berpusat di Roma, yaitu pecah menjadi dua kerajaan, Konstantinopel dan Agung Kaisar sebagai maharajanya. Kerajaan Romawi mengalami puncak kejayaan pada masa Maharaja Yustinius I, dan pada zamannya pula terjadi peperangan seru dengan kerajaan Persia, Sasanid, dan berakhir dengan perjanjian damai kekal yang tidak kekal. Dengan jasa dua orang panglimanya, Belisarius dan Narses, Yustinius berhasil merebut Afrika Utara, Italia, dan lain-lain dari tangan bangsa Vandal dan Goth Timur. Negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi Timur pada umumnya beragama Nasrani, yang pada waktu itu terpecah dalam berbagai aliran. Di antara alirannya terdapat perbedaan keyakinan. Aliran Yaqibah berkeyakinan bahwa Isa Al-Masih adalah Allah, dengan pengertian bahwa Allah dan manusia bersatu dalam diri Al-Masih. Aliran Nasatirah dan Mulkaniyah berkeyakinan bahwa diri Al-Masih terdapat dua tabiat, yaitu yang pertama tabiat ketuhanan dan yang kedua tabiat kemanusiaan. Perdebatan seru terus-menerus terjadi antara aliran-aliran tersebut tentang keyakinan kepercayaan kepada Allah. Dilukiskan dengan Al-Quran tentang kepercayaan mereka itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya kafirlah mereka yang berkata bahwa Al-Masih punya Maryam dan Allah. Dan berkatalah Al-Masih, wahai Bani Israel, beribadalah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka sudah pasti Allah mengharamkan surga baginya. Dan tempat dia neraka jahanam, di mana nanti mereka yang jahat tidak akan ada pembantu." Membicarakan masalah kebudayaan Romawi, terutama filsafat kesenian, ilmu pengetahuan dan kesastraan, kita harus membicarakan juga masalah kebudayaan Yunani. Karena kebudayaan Romawi pada hakikatnya adalah lanjutan dari kebudayaan Yunani. Georgi Zaidan membagi kebudayaan Yunani kepada 7 zaman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masa dongeng atau mitologi, yaitu zamannya Yunani purba, di mana seluruh kebudayaan penuh dengan dongeng dan khurafat. Kedua, masa pahlawan, heroik, tahun 900 sampai 700 sebelum Masehi. Pada zaman ini, hasil-hasil kebudayaan menggambarkan semangat kepahlawanan. Terkenalah sekumpulan syair yang bernama Lias dan Odias ciptaan Homerus yang melukiskan kisah perang. Masa lirik atau perasaan, tahun 700 sampai dengan 500 sebelum Masehi, yaitu masa kolonialisasi Yunani di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara, masa penguasaannya para tiran. Karena itu puja dan puji menjadi sangat berpengaruh. Pada waktu itu banyak tercipta sajak-sajak lirik. Keempat, masa keemasan. Pada masa ini menjelmalah sajak-sajak tamsil atau dramatik, filsafat, khitobah, dan sejarah. Masa kelima, masa Iskandari. Pada masa ini pusat kebudayaan pindah dari Athena ke Iskandaria, sehingga Iskandaria menjadi pusat segala kegiatan ilmu, filsafat, dan sebagainya. Yang keenam, masa Yunani Romawi, tahun 142 sebelum Masehi sampai dengan tahun 550 Masehi. Pada masa ini, daerah wilayah Yunani telah jatuh ke dalam kekuasaan kerajaan Romawi. Dengan demikian, jatuhlah kebudayaan Yunani. Akan tetapi orang-orang Kristen memperbarui, mengubah dan sebagainya, dan daerah-daerah wilayah Yunani dimasukkan ke dalam wilayah Romawi Timur. Kemudian yang berikutnya masa Bizantium, yaitu zamannya kegemilang pusat Romawi Timur.
di mana menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Yunani. Dengan memperhatikan catatan ini, jelaslah bahwa kebudayaan Romawi adalah lanjutan dari kebudayaan Yunani. Dalam wilayah kerajaan Romawi Timur ada 3 bahasa yang berpengaruh, yaitu bahasa Latin, bahasa Greek, dan bahasa Suryani. Dalam bahasa-bahasa inilah ditulis kitab-kitab suci, undang-undang, cerita-cerita, sajak-sajak, dan sebagainya. Kesenian dan kesusastraan Bizantium timbul kira-kira pada abad ke-5 dalam kemaharajaan Romawi Timur. Kesenian ini berkembang terus di Rusia dan Balkan. Kesenian Romawi sangat maju pada masa Kaisar Yustinius I dan pengganti-penggantinya, dan meluas sampai ke Italia Utara. Peradaban pra-Islam Persia. Kerajaan Persia merupakan saingan dari kerajaan Romawi Timur, di mana antara dua kerajaan tersebut terus-menerus terjadi peperangan karena masing-masing ingin merebut daerah kekuasaan dan pengaruh. Pada waktu itu, Yustinius menjadi Maharaja Romawi Timur. Kerajaan Persia berada di bawah Maharaja Anushirwan dari dinasti Sasanid yang terkenal dengan sangat adil. Anushirwan dengan pasukan berkuda dan pejalan kaki menyerbu daerah-daerah Romawi Timur sehingga jatuh satu persatu, sedangkan Yustinius mengadakan perlawanan seru di bawah panglimanya, Belisarius, sehingga terjadilah peperang selama 20 tahun, yaitu tahun 541 hingga 461 Masehi, dan berakhir dengan suatu perdamaian di mana Yustinius harus membayar upeti kepada Anushirwan tiap tahun sebanyak 30.000 dinar. Setelah itu, pada hakikatnya, permusuhan antara dua kerajaan tersebut terus berlangsung, sehingga keduanya mengalami kemunduran dan kehancuran. Hal tersebut terus berlangsung sampai dengan datangnya agama Islam, di mana akhirnya kedua superpower pada waktu itu menyerah kalah kepada kebenaran Islam. Masyarakat Persia lama cenderung untuk menyembah berbagai alam nyata seperti langit biru, cahaya, api, udara, air, dan sebagainya, yang semua makhluk itu mereka pandang sebagai Tuhan. Ada alam yang merupakan Tuhan baik dan ada alam yang merupakan Tuhan jahat. Antara Tuhan baik dengan Tuhan jahat selalu terjadi permusuhan dan perkelahian. Api atau cahaya adalah lambang dari Tuhan baik, sehingga menyebabkan mereka menyembah api sebagai Tuhan, yang selalu mereka nyalakan dalam rumah-rumah ibadah mereka. Api sebagai Tuhan mereka menjadi sumber ilham bagi para penyair. Hasil seni Persia yang paling kuno yaitu keramik, patung-patung, berbagai perabot dan perunggu dan lain-lain pada tahun 5000 sampai dengan 1000 sebelum Masehi, seni lukis dan arsitektur. Di antara sisa-sisa peninggalannya yaitu istana bergaya Iwan, yang di belakang Iwan utama didirikan belairung berkubah, jembatan-jembatan dengan busur meruncing, gambar-gambar timbul pasa bukit berbatu, barang-barang perak anggun, dan beberapa tenunan dari sutra hingga lain-lain.